Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 Teknik Pengelolaan Citra Biomedis ingin mempresentasikan proyek yang telah kami buat, yaitu pengelolaan citra dengan menggunakan output resolving pada Latina World Facial Segmentation. Next. Di sini kami memiliki 4 anggota kelompok, yaitu Ahmad Tiga, Arnadi Sika, Alfonso Aditya, dan Ahmad Yusuf. Next. Pada latar belakang yang akan kami sampaikan yaitu tentang mata. Mata menyimpan segala informasi yang dibutuhkan oleh otak. Pembuluh mata, pembuluh darah pada mata untuk menyalurkan dan mendukung fungsi retina. Retina ini biasanya bisa untuk mendeteksi penyakit seperti diabetes, glaukoma, dan hipertensi yang dapat dideteksi dengan menggunakan retina. Pengolahan citra yang diperlukan untuk mendeteksi lebih akurat dan lebih cepat. Segmentasi pembuluh darah membantu isolasi bagian penting pada retina mata. Yuk, next. Proses yang akan kami gunakan adalah menggunakan SRAHI, yaitu pengembangan dari metode Historigap Acquisition atau HE, yang bertujuan untuk meningkatkan kontras pada citra digital. Namun tidak seperti HE yang bekerja secara global, SRAHI bekerja secara lokal pada blok-blok kecil pada citra, membuat lebih efektif untuk citra yang memiliki variasi kontras di area yang berbeda. Next. Pada proses berikutnya, kami akan menggunakan thresholding. Seperti pada judul yang kami paparkan di awal, teknik thresholding ini berbasis histogram yang sederhana dan populer untuk segmentasi citra otomatis. Metode ini bertujuan untuk membagi citra menjadi dua kelas utama, yaitu foreground dan background. Foreground adalah objek utama dari citra tersebut dan background merupakan latar belakang dari citra tersebut. Filter filter yang akan kami gunakan terdapat 3 filter utama, yaitu Gaussian Derivative Filter, Mixed Filter, dan Radian Filter. Filter-filter ini yang akan mendukung kami untuk memproses dan mengolah citra yang akan digunakan. Next. Sebelum pengolahan itu terjadi, kami mempersiapkan beberapa citra yang akan kami gunakan, yaitu di sini kami menggunakan 20 citra Venus Retina yang dengan mesh concrete-nya. Dengan pengolahan citra ini, kami akan menggunakan software Matrix. Pada sebelah kanan merupakan gambaran dari mana kami mempersiapkan masing-masing file untuk kami olah untuk pada citra ini. Next. Tahapannya atau alur besarnya yaitu ada membaca dan menampilkan citra input, membuat dan memproses engagement, replacing break, transformasi dan segmentasi, ekstraksi dan komunikasi pemuda, dan yang terakhir yang tak lupa penting ada evaluasi segmentasi. Next. Baik, pertama kita sebelum melakukan pengolahan kita akan mengecek dulu kesediaan data dari port yang kita gunakan. Kita akan mengaksesnya menggunakan pad tersebut untuk eh, melakukan proses lebih lanjut dan menampilkan agar yang data yang kita gunakan sudah tepat. Selanjutnya kita akan membuat mask dari citra tersebut. Mask tersebut dilakukan untuk mask tersebut pertamanya kita akan mengekstrak green channelnya lalu melakukan thresholding dari 20 per 255 piksel, di mana ketika nilai pikselnya berada di 20 tersebut, maka kita akan menolkannya dan menganggap citra yang di atas tersebut akan menjadi citra yang memiliki arti atau penting untuk pengolahan. Kemudian hasil mas tersebut akan di-erot dengan hasil dari ekstraksi green channel dari image originalnya, di mana hasil dari error tersebut akan memberitahu kita eh, segmen yang penting dari citra tersebut dan akan diproses lebih lanjut. Dari hasil ekstraksi channel hijau tersebut, maka akan dilakukan proses Lahe, di mana proses ini bertujuan untuk meningkatkan kontras lokal untuk menonjolkan pembuluh darah yang mungkin tersembunyi di latar belakang. Berikut adalah perbedaan ketika
image setelah diekstrak green channelnya dan dilakukan clahe. Kenapa di green channel yang diambil? Karena dari tiga channel yang ada, misalnya red dan blue, green channel itu memiliki kontras perbedaan yang bagus untuk gambar citra retina tersebut. Setelah dilakukan clahe, metode clahe tersebut, maka selanjutnya akan penghilangan black ring ini, di mana area non pembuluh darah akan digantikan dengan rata-rata intensitas dari area bebas pembuluh yang dipilih secara acak dan akan diimplementasikan menggunakan ring ini, menggunakan fungsi replace black ring ini. Tahap selanjutnya ini adalah transformasi dan segmentasi. Pertama, dari hasil black ring ini, nanti image-nya itu akan dikomplementkan menghasilkan eh, nilai image gray image yang lebih tajam lagi kontrasnya menggunakan transformasi negatif. Ini bertujuan untuk meningkatkan perbedaan antara pembuluh darah dengan latar belakang. Selanjutnya setelah dikomplementkan, dilakukan transformasi top head. Transformasi ini Transformasi top head ini bertujuan untuk menonjolkan struktur pembuluh darah kecil yang mana metode ini sangat efisien untuk menonjolkan pembuluh darah kecil dari citra sebelumnya. Dan setelah didapatkan pembuluh darah kecil tersebut, maka dilakukanlah thresholding Otsu. Nah, setelah dilakukan thresholding Otsu ini, terdapat noise atau pixel-pixel yang tidak diinginkan ketika hasil thresholding tersebut muncul. Maka tahap selanjutnya itu perlu dilakukan post processing, yaitu untuk menghilangkan pixel berukuran kurang dari 100 pixel. Di mana ketika pixel tersebut berukuran kurang dari 100 pixel, maka pixel tersebut akan di remove dan menghasilkan image yang lebih bersih untuk dilakukan proses lebih lanjut. Oke, pada tahap ekstraksi dan kombinasi, kita mempunyai dua tahap utama yaitu ekstraksi pembuluh darah tebal dan ekstraksi pembuluh darah tipis. Yang pertama, kita bahas yang pembuluh darah tebal dulu. Di ekstraksi pembuluh darah tebal ini kita menggunakan fungsi vessel point selected yang digunakan untuk melakukan seleksi pixel pembuluh darah pada citra grayscale dengan memanfaatkan citra hasil thresholding tadi dan informasi nilai rata-rata latar belakang tadi. Lalu fungsi ini dirancang untuk meningkatkan akurasi segmentasi pembuluh darah tersebut dengan langkah-langkah. Yang pertama kita membutuhkan input yaitu citra citra grayscale yang negatif tadi, lalu citra global output tadi yang thresholding. Dan yang terakhir kita membutuhkan rata-rata dari intensitas latar belakang. Cara kerja fungsi ini yaitu yang pertama kita menginisialisasi data. Kita membaca fungsi ukuran citra grayscale tadi untuk menciptakan citra kosong untuk menyimpan hasil seleksi. Nilai maksimum intensitas pixel diambil dari citra grayscale tadi, sedangkan nilai rata-rata latar belakang tadi diambil dari input rata-rata value. Lalu dilanjutkan dengan seleksi pixel dengan thresholding. Fungsi ini melakukan iterasi pada setiap pixel citra. Jika nilai pixel pada citra thresholding tadi bukan nol, maka pixel tersebut dianggap kandidat pembuluh darah. Selanjutnya, nilai pixel pada citra grayscale tadi dibandingkan terhadap dua acuan, mendekati nilai maksimum dan mendekati nilai rata-rata belakang. Jika mendekati nilai maksimum, pixel yang lebih terang dianggap bagian pembuluh darah. Sedangkan mendekati nilai rata-rata latar belakang, pixel lebih gelap dianggap bukan pembuluh darah. Pixel yang lebih dekat ke nilai maksimum intensitas akan diseleksi dan diberi nilai 1 pada citra hasil. Lalu dilanjut dengan pengurangan noise dengan filter median. Sebagai langkah tambahan, citra thresholding ini diproses dengan filter median menggunakan jendela 3x3. Filter ini membantu menghilangkan noise dan memperhalus hasil segmentasi. Lalu citra itu digabungkan secara logika OR dengan hasil filter median. Proses ini untuk memastikan bahwa pixel penting yang mungkin terlewat oleh seleksi awal tetap disertakan. Lalu yang ekstraksi pembuluh darah tipis, di sini kita menggunakan fungsi match filter with Gauss derivative. Fungsi ini digunakan untuk mengekstraksi pembuluh darah dari citra retina dengan menggabungkan metode match filter
dan turunan pertama fungsi Gaussian. Tujuan utamanya adalah mendeteksi struktur linear seperti pembuluh darah pada berbagai orientasi dengan akurasi yang tinggi. Oke, kita membahas cara progresnya gimana. Yang pertama, kita mengkonversi data. Citra input konversi menjadi tipe data double untuk memastikan kompatibilitas dengan operasi komputasi. Lalu kita membuat kernel filter. Kernel ini kita menggunakan kernel match filter dengan turunan Gaussian dibuat untuk mendeteksi pembuluh darah pada berbagai orientasi. Konvolusi dilakukan pada setiap orientasi dan hasil maksimum akan diambil. Lalu dilanjutkan dengan normalisasi respon lokal. Hasil turunan Gaussian tadi diratakan menggunakan filter rata-rata dan dinormalisasi untuk meningkatkan robustitas terhadap noise. Lalu dilanjutkan dengan penentuan threshold lokal, yaitu ambang batas dihitung berdasarkan respon match filter dan faktor skala. Ambang ini digunakan untuk memisahkan pembuluh darah dari latar belakang. Lalu dilanjut dengan pengolahan morfologi. Operasi morfologi seperti closing diterapkan untuk menyatukan celah kecil pada pembuluh darah. Lalu dilanjutkan seleksi wilayah, yaitu wilayah pembuluh darah yang terhubung dengan ukuran lebih besar dari ambang batas dipertahankan, sementara yang lainnya dihilangkan. Oke, kita lihat gambar hasil pengolahannya gimana. Oke, di sini kita nampak pada thick vessel extraction, kita pada gambar kita nampak detailnya kurang kurang rinci pada bagian ini. Lalu pada thin vessel nampak detail lebih terlihat. Jadi nanti kita menggabungkan antara citra thick vessel extraction dan citra thin vessel extraction. Hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Baik, yang selanjutnya adalah evaluasi kinerja segmentasi. Yang pertama, evaluasi kinerja performa dengan ground truth, di mana ground truth ini adalah mass yang sudah ditentukan jumlahnya sama dengan jumlah dataset. Untuk pertama-tama ada 3 kriteria, yaitu sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi. Di mana sensitivitas adalah kemampuan mendeteksi piksel pembuluh darah yang benar. Spesifisitas adalah kemampuan mengabaikan piksel latar belakang. Kemudian akurasi adalah rasio piksel yang benar terhadap total piksel. Kemudian ada Dice similarity coefficient, yaitu koefisien yang mengukur kesamaan antara hasil segmentasi dan ground truth. Kemudian ada lanjut. Kemudian ada intersection over union, IOU, yaitu didapat dengan hasil Dice yang telah didapatkan, di mana IOU adalah matriks yang digunakan untuk mengevaluasi prediksi model terhadap ground truth atau mass tadi. Lanjut. Kemudian di sini kami mengambil 3 sampel, di mana sampel pertama itu sampel yang memiliki nilai IOU dekat dengan rata-rata. Kemudian sampel kedua yaitu dengan IOU terendah. Kemudian sampel terakhir dengan IOU tertinggi. Di mana semakin tinggi nilai IOU akan tampak bahwa bagian yang berwarna hijau akan semakin mendominasi. Di mana di sini ada 3 warna, yaitu warna hijau menandakan bahwa bagian prediksi dan ground truth yang saling bertumpang tindih. Kemudian ada bagian yang berwarna ungu menandakan bagian ground truth atau mass yang tidak bertumpang tindih dengan hasil prediksi. Kemudian bagian yang berwarna merah itu adalah bagian dari hasil prediksi model yang tidak bertumpang tindih dengan ground truth atau mass. Lanjut. Kemudian ini adalah hasil dari semua dataset yang telah diproses dan didapatkan rata-rata IOU yaitu senilai 0,665. Lanjut.
Pada hasil kesimpulan proses ini didapatkan yaitu proses ini merupakan kombinasi dari pengolahan citra yang menggunakan Cahe, subhead, thresholding output, dan juga metode khusus yaitu Gaussian derivative untuk mendeteksi pembuluh darah pada retina. Hasil akhir dibandingkan dengan kontrol untuk mengevaluasi kinesis segmentasi dengan visualisasi yang menyoroti keakuratan deteksi. Lanjut. Berikut ini merupakan dasar pusaka yang kami lakukan untuk dalam proyek ini. Terdapat 3 dasar pusaka utama yang kami gunakan. Lanjut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.